Kita mau masuk sholat zuhur misalnya. Sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4 rakaat. Bisa dibagi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis Ibnu Umar. Sebelum asar ada 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Misal salat mutlak. Malam misalnya ada tahajud. Kita ingin coba bangun tahajud, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita. Jangan dipaksakan dulu. Malam ini 11, besoknya berhenti. Ya. Dan nggak usah panjang-panjang dulu. Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai, maka mulai dengan 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan, kita bisa bacakan. 3 kul kan? Dari wajahnya tuh kelihatan. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Antum kan enggak jauh dari al-asr, an-nasr, al-kautsar, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Pada ikhlas semua tuh. An-nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, al-ikhlas. Ikhlas banget. Saking ikhlasnya cuma 1 gitu ya. Oke. Oke. Coba dulu itu. Sampai jiwa kita merasa bosan. Nyaman jiwanya. Tapi kan kita mulai merasa bosan. Masa ini terus? Besok kan jadi naik kan? Jadi 4. Terus tambah ad-duha, al-insyirah. Lama-lama menikmati. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman. Nikmatnya beriman. Sudah pengen pindah surat. Kalau para penghafal Quran tuh adik-adik RKM biasanya murajaah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, biasa. Tapi kalau sudah paham esensi tahajud, yang dibaca itu kadang kalau sudah mengerti surat yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tingkat tertingginya. Misal sedang ada persoalan yang berat ke jiwa, nggak harus tinggi-tinggi. Baca rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah. Kita nggak harus tinggi-tinggi, dan kita merasakan itu. Pengen membangun hubungan baik dengan Allah, pengen tobat gitu kan, pengen mendekat, pengen jadi ahli surga, baca surat Az-Zumar misalnya. Pengen husnul khatimah, bacakan surah Al-Fajr misalnya. Ya, kan di penghujung ayatnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya kan? Sampai terasa kenikmatannya. Itu yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah. Dan tunaikan dengan khusyuk, dengan merasakan itu. Ya, ini poinnya. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat, itu bisa mencegah nafsu supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuman begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuman 2. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiyat. Kalau bermaksiat, naik buruknya. Kalau bertaat, naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Gini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik, demi Allah saya katakan, sholat, larinya ke masjid.